kita semua, kami dari Osis Jakarta Kalimantan mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu 13 Desember 2020. Bersama kami hari ini pelayan ibadah, saya sendiri Kak Haryati dari Runggun Depok Lenteng Agung. Di sebelah saya ada Kak Eli. Silakan. Saya Eli Bruce Sembiring dari Runggun Klender. Dan ada singer kita hari ini Kak Musti dari Runggun Cililitan. Ada Kak Dipa dari Runggun Bogor Barat. Ada Kak Tessa dari Runggun Cijantung. Ada Kak Degepan dari Runggun Pondok Gede. Dan pelayan firman kita hari ini ada Pendeta Asnila Brutarigan dari Runggun Cijantung. Ya, adik-adik semuanya adalah sukacita hati kita masing-masing. Ada sukacita nggak ya? Ada dong pastinya Kak Tati. Iya, seharusnya ada ya Kak ya. Ada pasti. Beribadah juga itu sudah sukacita kepada kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam pujian kita mau bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan berkat-Mu yang kami boleh rasakan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan tetap terus menolong kami, tetap terus menjaga kami di setiap harinya. Bapa, kami saat ini berdoa untuk ibadah kami pada hari ini. Kami mau berdoa untuk para pelayan yang melayani hari ini, untuk MC, singer, pemusik kami, liturgos kami, begitu juga dengan pendeta kami, Pendeta Asnila. Saja. Kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mengikuti ibadah hari ini. Untuk kelas tanggung, pra-remaja dan remaja. Engkau yang berkati, Engkau yang urapi. Inilah kami Tuhan, Engkau yang melayakkan kami untuk melayani Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Karena ada sukacita, coba kita mau tunjukkan sukacita kita itu dengan pujian. Nah, ada pujiannya, adalah sukacita di hatiku. Mari kita tunjukkan sama-sama sukacita kita untuk nyanyi kepada Tuhan. Ada gerakannya. Nanti gerakannya Kak Eli ya. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Adalah Kita undang dulu sukacita Kak, di hatiku. adik-adik kita ya sambil bangkit berdiri. Ya, Enak geraknya. kita bernyanyi sambil berdiri. Kalau duduk nggak afdol ya Kak nyanyinya ya, nggak bisa gerak. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Yuk semuanya goyang ya, yang di rumah semuanya kita berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Allah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita mengatakan adalah sukacita di hatiku dengan lebih semangat lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, Di mana? di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, Kak Eli, karena kasih Tuhanlah kita mampu bersuka cita. Iya.
Udah lelah belum sih Kak nyanyi Belum dong, satu? masih segar. Masih belum panas ya, belum panas. Kita panaskan dulu, masih kita panaskan dengan pujian. Yuk kita masih mau angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat. obat ya. Jadi kalau ada teman-temannya yang lagi sedih, bilang, hey sedih itu gak ada gunanya. Karena yang gembira itu memberikan semangat yang kuat. Yuk kita mau angkat pujian hati yang gembira adalah obat. Kita berikan lagu yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya kita sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kali lagi kita katakan yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Wah, luar biasa sekali ya, Kak. Adik-adik kelas tanggung, pra remaja dan remaja. Mereka boleh bernyanyi dengan sukacita dan dengan gembira. Ya, adik-adik tema kita hari ini adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu adalah bersyukur kepada Tuhan dan menyembah Tuhan ya. Menyembah Tuhan karena apa? Karena Tuhan baik sekali buat kita ya. Oleh karena itu kita mau nyanyi sesuai dengan tema kita minggu ini, memuji Tuhan selalu. Oleh karena itu kita semangat ya memuji Tuhannya ya adik-adik semua yang ada di manapun, di rumah atau di keberadaan dimanapun, semuanya turut bersukacita, turut bergembira untuk memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan tepuk tangan bersama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, puji. Puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik semuanya akan duduk.
pengantar dalam kebaktian. Remaja yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Advent yang ketiga. Itu berarti kita kembali diingatkan agar bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, untuk menyatakan bahwa kita siap menyambut kedatangan Yesus. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam pelayanan dunia. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan angkat pujian dari Kitab Mendenden nomor 296 ayat 1 dan 2. Kita akan memasuki kebaktian kita. Potum dan salam. Salam, Tuhan beserta kita. Shalom, Tuhan beserta kita. Mesias akan datang. Kini saatnya genaplah janji yang tertulis di Alkitab yang sudah lama didambakan. Terpujilah Allahku, Engkau melepaskan kami dari kuasa kegelapan. Kita masuk intoritus dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita sambut, kita angkat lagu pujian dari Kitab Mendenden 201 ayat 1 dan 2. la
doa dan pengharapan. Datanglah ya Tuhan surya pagi, halaulah gelap dan bayangan maut yang kejam. Bersoraklah menyambut kedatangan Tuhan Sang Immanuel. Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dengan penuh sukacita di kebaktian minggu kami hari ini, kami telah memasuki Advent yang ketiga. Tiba saatnya kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan pertolongan Roh Kudus setiap kami yang mendengarkannya, adik-adik kami yang mendengarkan di rumah masing-masing, yang mengikuti kebaktian ini, sungguh-sungguh membuka hati dan dirinya untuk menerima firman Tuhan, bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan ada sukacita senantiasa dalam hidup kami. Karena kami memiliki Allah yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami dan doa kami. Kami telah sedia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita terima di hari Minggu ini diambil dari dua bagian, karena ini kebaktian untuk adik-adik anak tanggung dan anak remaja. Pertama, kakak pendeta akan bacakan firman Tuhan untuk adik-adik anak tanggung ya, kelas tanggung. Diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Mari diperhatikan Alkitabnya ya adik-adik, pendeta bacakan bagi kita sekalian. Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ini bagian untuk adik-adik kelas tanggung. Kakak pendeta akan lanjutkan membaca firman Tuhan untuk adik-adik di kelas remaja. Diambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Yang berkisah tentang ibunya Nabi Samuel. Mari kita dengarkan, pendeta bacakan bagi kita. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya,
Hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di kebaktian minggu kita hari ini. Adik-adik yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Adik-adik yang dikasih Tuhan dimanapun kalian berada, mejuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan kakak pendeta kalian ada dalam sehat-sehat dan sukacita. Kakak pendeta akan menyebutkan 2 kalimat singkat, tolong didengar ya. Yang pertama, bunga mawar harum tetapi berduri. Kalimat kedua, bunga mawar berduri tetapi harum. Nah, kalimat yang pertama kira-kira fokusnya di mana adik-adik? Di harumnya atau di durinya? Bunga mawar harum tetapi berduri. Iya, fokusnya pada durinya. Bunga mawar itu harum tetapi berduri. Sehingga karena fokusnya pada durinya, maka ada keengganan atau ketidakinginan memelihara bunga mawar atau memegangnya dan menciumnya. Karena apa? Karena takut tertusuk durinya. Sebab kalau tertusuk duri, sakit rasanya dan bisa berdarah. Akhirnya ya sudah, mau harum kek, mau apa kek, karena ada durinya, tidak mau mencium aroma bunga mawar. Tetapi kalimat yang kedua, fokusnya di mana adik-adik? Kalimatnya bunga mawar berduri tetapi harum. Fokusnya fokusnya di harumnya. Nah, karena fokusnya di harumnya, maka ada keinginan nih untuk menciumnya. Ada keinginan untuk memeliharanya. Tapi berduri kakak pendeta. Tapi karena fokusnya ke harumnya, durinya enggak menghalangi. Justru membuat kita untuk hati-hati. Durinya tidak menghalangi kita untuk merasakan harumnya bunga mawar. Adik-adik tahu enggak? Kenapa Tuhan ciptakan mawar itu berduri? Karena kelopak mawar itu mudah
gugur, mudah jatuh. Jadi ketika Tuhan buatkan duri-duri di batang bunga mawar itu untuk melindungi kelopaknya. Sehingga kalau ada kumbang atau hewan yang hinggap di kelopak bunga mawar, mereka hati-hati karena ada durinya. Sehingga ketika mereka menghinggapi kelopak bunga mawar itu, mereka hati-hati menghinggapinya. Sehingga kelopak mawarnya tidak gugur. Ternyata ada fungsinya duri itu. Nah, kakak pendeta mau memperlihatkan ke kita dengan cerita ini bahwa tema kita hari ini untuk adik-adik kelas tanggung itu memuji Tuhan. Untuk adik-adik remaja itu praise the Lord, terpujilah Tuhan. Kakak pendeta mau mengajak kita bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berani katakan praise the Lord, terpujilah Tuhan, itu fokusnya kepada Tuhan. Bukan fokusnya kepada bagus enggak ya suaraku? Enggak. Fokusnya kepada Tuhan. Tadi kakak-kakak pemandu lagu MC katakan kan, kenapa kita perlu memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu sayang kepada kita. Nah, itulah yang diperlihatkan oleh Maria, ibunya Yesus, dan Hana, ibunya Nabi Samuel. Mari adik-adik, kita perhatikan ya. Mari kita perhatikan Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Ya. Nah, di Lukas 1 ayat 46 sampai 47 dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena apa adik-adik? Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi terlihat ya, Maria bersuka cita itu karena Allah. Bukan karena lingkungan sekitarnya. Bukan karena semata-mata suaranya bagus, tidak. Dan bertambah-tambah sukacitanya karena Allah yang dia imani adalah juru selamatnya. Adalah penyelamatnya. Itu yang membuat sukacitanya bertambah-tambah. Lalu mari kita perhatikan Hana, ibunya Nabi Samuel. Di 1 Samuel 2, di bagian ayat pertama. Dikatakan, perhatikan ya dek, di 1 Samuel 2 ayat 1, lalu berdoalah Hana, katanya, apa katanya ayo? Hatiku bersukaria karena apa? Iya, karena Tuhan. Sama kan? Maria karena Allah, Hana juga karena Tuhan. Hurufnya besar semua, itu menandakan kepada Allah. Jadi kalau ada dalam perjanjian lama tertulis Tuhan hurufnya besar semua, itu menunjukkan kepada Allah yang maha kuasa. Kenapa Hana bersukaria? Kita bisa lihat di 1 Samuel 1 ayat 27 sampai 28. Doa Hana dikabulkan Tuhan. Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Hana yang sudah lama dinanti-nantikannya. Karena Hana merasakan kuasa kasih Tuhan, mengabulkan apa yang dia minta. Di ayat 1 Samuel 1 ayat 28 dia katakan, aku serahkan anak ini kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengabulkan doa Hana, dia menyerahkan anak yang dia kasih itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Itulah Nabi Samuel. Jadi jelas ya adik-adik, Maria dan Hana memuji Tuhan karena fokusnya kepada Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang dia imani sebagai juru selamatnya. Tuhan yang dia percaya mendengarkan doa. Nah, untuk itu kita diajak nih untuk adik-adik sekalian, kita memuji Tuhan karena Allah kita bersedia menjadi juru selamat kita. Itu yang pertama dasarnya, Dek. Karena Allah kita mau menjadi
juru selamat kita. Kenapa? Kenapa kita butuh juru selamat? Karena adik-adik, akibat dosa kita itu seperti orang tenggelam. Itu pemahaman kita orang Kristen. Akibat dosa kita itu seperti orang tenggelam. Orang tenggelam kalau tidak bisa selamat berarti mati. Mungkin adik-adik punya pengalaman ya. Pengalaman ketika berenang atau di kolam renang kah atau di sungai hampir tenggelam. Orang yang hampir tenggelam itu panik adik-adik, ketakutan. Berusaha untuk terus bisa berada di atas air. Itu makanya kalau orang tenggelam, bagaimana caranya supaya dia selamat adik-adik? Bagaimana cara orang yang hampir tenggelam selamat? Ayo, bagaimana ayo? Iya, orang tenggelam bisa selamat harus ditolong. Itu Allah kita adik-adik. Karena kasihnya pada kita, kita hampir tenggelam akibat dosa. Karena dosa itu membuat kita mati. Karena kasihnya Tuhan mau menolong kita. Kakak pendeta memberi gambaran gini. Kalau bedanya juru selamat dengan yang mengajarkan bagaimana selamat, itu bedanya. Kalau agama-agama lain kan mengatakan begini, kalau kamu mau selamat, lakukan kebaikan. Perbanyak kebaikan, perbanyak amal. Kau akan selamat. Itu cara untuk selamat. Jadi dikasih tahu kalau engkau mau selamat, perbanyak kebaikan. Tetapi kalau orang sudah hampir tenggelam, bagaimana dia bisa untuk berusaha keluar dari air? Dia butuh penolong. Allah kita, dia tidak hanya katakan kalau engkau selamat, lakukan ini, lakukan ini. Allah kita tidak. Karena dia tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri, karena kuasa dosa membuat kita tidak mampu untuk keluar dari kuasa dosa itu. Akhirnya Tuhan kita datang. Dia tidak katakan lakukan ini. Tapi Tuhan datang seperti orang tenggelam. Tuhan kita itu tidak hanya dia bilang, hei kamu mau tenggelam, ayo ke tepi, berenang ke tepi. Enggak. Tuhan kita disebut juru selamat, dia langsung turun, dia dekati kita, dia gendong kita, dia bawa kita keluar dari air. Nah itu gambaran juru selamat. Itu kesukacitaan besar yang dirasakan Maria. Bahwa Allahku penyelamatku. Itu yang mendasari kita untuk memuji Tuhan adik-adik. Bahwa kita ini sudah selamat, diselamatkan oleh Allah kita. Gak ada lagi alasan kita kan untuk tidak memuji Tuhan yang begitu baik. Yang mau memberi dirinya mati untuk kita. Guna keselamatan kita. Dan Allah kita sang juru selamat itu Allah yang mau mendengar. Seperti kesaksian Hana. Terkadang kan kita mengucap syukur kalau doa kita dikabulkan. Kalau doa kita tidak dikabulkan, kita tidak mengucap syukur. Tetapi adik-adik, ketika kita kenal Allah kita, Allah yang mau mendengarkan, itu suatu sukacita besar bagi kita. Kenapa? Contohnya mungkin adik-adik punya pengalaman kan? Datangi papa atau mama, bilang pingin untuk minta sesuatu. Lalu adik-adik datangi papa, papa gitu kan. Tapi karena papa sibuk, papa bilang sana, papa lagi sibuk. Sehingga papa tidak punya waktu untuk mendengarkan apa kemauan kita, apa keinginan kita. Kalau mendengarkan pun orang tua kita belum sempat, bagaimana dia mau mengabulkan apa yang mau kita minta? Betul tidak? Allah kita, Allah yang mendengarkan. Dan itu suatu sukacita. Allah yang begitu agung, Allah yang begitu besar, tapi Allah yang begitu dekat dengan kita.
Allah kita itu hanya sejauh doa. Dia mau dengar doa kita. Sehingga ketika kita berpercaya Tuhan mendengar doa kita, itu sudah suatu sukacita. Jawabannya apakah iya? Jawabannya apakah tunggu dulu? Atau jawabannya tidak, kata Tuhan atas doa-doa kita, itu tidak lagi mempengaruhi kita. Kenapa? Karena Allah yang penuh kasih itu, yang mau mendengar kita, pasti Dia berikan yang terbaik bagi kita. Betul tidak, Dek? Dirinya sendiri melalui Yesus Dia berikan untuk kita. Masakan Dia mau melakukan sesuatu tidak baik untuk kita. Itu makanya tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur memuji Tuhan. Kalau doa kita dijawab, kalau Tuhan menjawab doa kita, itu berarti Tuhan meningkatkan iman kita. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, kita percaya Tuhan sedang meningkatkan kesabaran kita. Dan kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, kita percaya bahwa Tuhan mempunyai sesuatu yang lebih baik untuk kita. Kalau itu yang kita imani, tidak ada alasan untuk kita memuji Tuhan, kan? Karena Allah kita itu Allah yang baik, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tadi di introitus dikatakan, Paulus katakan Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi ku katakan bersukacita. Itu Paulus dalam penjara, Dek. Tapi Paulus dalam penjara pun mampu bersukacita karena dia tidak fokus kepada penjaranya. Paulus fokus kepada Tuhan yang ia imani menyertai dia. Di penjara pun dia, Allah beserta dia. Itu yang membuat Paulus bersukacita. Jadi kalau adik-adik ada keinginan berdoa pada Tuhan, belum Tuhan kabulkan, kita tetap mampu mengucap syukur karena kita percaya Tuhan sediakan yang lebih baik. Kalau adik-adik ada dalam pergumulan saat ini, ada dalam sakit penyakit, sudah berdoa belum sembuh. Atau papa mama kita ada dalam sakit penyakit, sudah berdoa belum sembuh. Kita tetap mampu bersyukur karena kita percaya di dalam sakit penyakit yang dialami, apakah adik-adik atau papa mama, Allah beserta kita. Allah menguatkan kita menghadapi sakit penyakit yang ada. Mungkin kita melihat karena pandemi COVID-19, usaha atau pekerjaan orang tua kita terdampak, mengalami pengurangan pemasukan. Mungkin ada orang tua yang jualannya tidak selaris sebelumnya. Atau mungkin ada orang tua kita yang diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi kita tetap mampu mengucap syukur. Loh, kok mengucap syukur, Kakak Pendeta? Wong papa mama kami tidak lagi bekerja. Mengucap syukur karena walaupun tidak bekerja dan saat ini sedang berusaha mungkin untuk mencari pekerjaan, atau Tuhan berikan hikmat, kreativitas, membuka usaha sendiri walaupun dari nol, kita menjalankannya dengan percaya Tuhan memberkati. Sehingga walaupun ada masalah, kita tidak putus asa. Kita tidak lalu lari ke hal-hal yang tidak baik, mencurikah? Tidak, karena Allah beserta kita. Untuk adik-adik yang belajar dari rumah, sekarang belajarnya dari rumah, mungkin sudah jenuh. Bagaimana mau mengucap syukur, Kakak Pendeta? Jenuh, biasanya teriak-teriak sama teman-teman, lari-lari ini di rumah. Kita mengucap syukur karena kita masih bisa diberi kesempatan belajar, adik-adik. Kita mengucap syukur karena kita diberikan rezeki sehingga kita punya HP atau laptop untuk kita bisa melakukan pelajaran secara aplikasi Zoom. Capek, Kakak Pendeta, capek. Tapi karena kita merasakan kasih Tuhan, kita tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
Karena dengan belajar sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka kakak pendeta percaya adik-adik KAKR, adik-adik KKR GBKP akan menjadi orang-orang yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu bisa kalau belajarnya sungguh-sungguh. Jadi mari adik-adik kita fokusnya kepada Tuhan. Seberat apapun masalah kita tidak fokus kepada masalah itu, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Seperti Maria, aku bersukacita karena Allahku penolongku. Seperti Hana, aku bersukaria karena Tuhan mendengarkan doaku. Dan doa adik-adik juga, kehidupan adik-adik juga dan papa mama kita percaya. Disertai, dilindungi, dituntun Tuhan. Sehingga setiap kehidupan yang kita jalani, susah, senang, sehat, sakit, suka, duka, kita tetap mampu menghadapinya dengan kita percaya Tuhan beserta kita. Kiranya adik-adik yang dikasihi Tuhan tetap punya semangat, tetap mampu bersukacita karena kita punya Allah yang baik yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Tuhan mau tetap menyertai kami, bahkan Tuhan mau menjadi juru selamat kami. Tanpa Tuhan menyelamatkan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang jatuh dalam dosa dan upahnya adalah kematian. Tapi karena Tuhan baik, mau menyelamatkan kami, mau mendengarkan doa kami, mau mendengarkan setiap seru kami dalam doa kami. Dan kami percaya Tuhan peduli kepada kami. Ini membuat kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu ingat ini. Ingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga kami tetap mampu mengucap syukur dalam segala hal. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar kita memberi persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya. Jangan karena sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sembari kita memberi persembahan kita, mari dengan sukacita kita bernyanyi dari kitab Nenden nomor 315, bait pertama dan kedua, Simpar Tuhu Pemerendu. Dahulu
Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dan terima dalam hidup kami melalui Papa dan Mama. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan sehingga sampai saat ini kami tetap mampu merasakan sukacita karena percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan tanda syukur kami pada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini seperti persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati gereja, Tuhan memakaikan persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang tetap ada bagi kami melalui orang tua kami. Berkati Papa Mama ya Tuhan, orang tua kami yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan kami. Beri kesehatan, berikan umur yang panjang, dan kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir bagi kami. Tolong kami untuk mampu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Walaupun saat ini masa pandemi, mungkin ada di antara adik-adik yang merasakan terdampak pandemi, tapi kami percaya Tuhan, teman-teman kami ini, adik-adik KKR kami ini, walaupun terdampak pandemi, mungkin ke pekerjaan Papa Mama, ke usaha Papa Mama, tapi tetap mampu mengucap syukur karena Tuhan akan mencukupkan dan memampukan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu mengasihi, menghormati orang tua. Tolong kami ya Tuhan, tolong adik-adik KKR ya Tuhan, rajin belajar, tekun, karena ini menjadi kesempatan menambah ilmu. Tuhan mampukan meningkatkan keterampilan, meningkatkan talenta yang ada, sehingga adik-adik KKR GBKP pada waktunya nanti menjadi berkat, memberikan kemampuan yang ada untuk kebaikan bagi sesama dan juga bagi gereja Tuhan. Karena talenta yang ada kami pergunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat Papa dan Mama. Tuhan berkati juga adik-adik KKR. Tuhan menyertai kehidupan dan pergaulan dan pertumbuhan. Sehingga adik-adik KKR bisa melihat betapa Allah itu menyertai, betapa Allah itu mengasihi mereka. Sehingga adik-adik kami KKR tetap melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Melakukan kebaikan, melakukan tanggung jawab dalam persekolahan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kakak abang pelayan KKR, kakak abang guru. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan kemampuan dan sukacita di dalam mengajarkan kepada adik-adik KKR akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya kasih Tuhan tetap beserta kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sungguh dikuatkan. Kami semakin percaya bahwa Tuhan tetap beserta kami. Dan itu membuat kami selalu bersuka cita. Dengan kami bersuka cita, membuat hati kami gembira. Sehingga daya tahan tubuh kami juga semakin kuat. Membuat kami tetap semangat menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami tetap damai dan sejahtera, terjaga kestabilan ekonomi, keamanan dan sosial. Ini doa kami Tuhan, terimalah ya Bapa, kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik KKR, kakak pendeta mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi menyatakan, ini kami Tuhan, kami mau bersinar bagi Tuhan. Melalui kitab nenden kita dalam bahasa Karo,
Kitab Denden 381, bait 1 dan 2, Sura-sura Yesus Bangku. Sura Yesus bangku bersinar tetap, geluh bujur ras maul singa arena, bersinar seterang em sini surakeun Yesus, bersinar sang terang, ku tetap bersinar sang. Sura-sura Yesus Kristus menandangi geluhku, berakat turang seni si sampat bersinar sang terang, em sini surakeun Yesus, bersinar sang terang, ku tetap bersinar sang. Adik-adik KKR, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik kami KKR, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah minggu kita sudah selesai. Adik-adik kelas tanggung pra-remaja dan remaja, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan, karena Tuhan baik bagi kita. Sampai jumpa adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat selalu.